Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang saya rekomendasikan untuk dilakukan setelah menyiapkan Xiaomi 15 Ultra Anda. Jadi mari kita klik lanjutkan, dan kita akan berada di layar beranda setelah mengatur telepon. Dan hal pertama, jika Anda belum melakukannya, adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Ini akan sangat berguna untuk langkah selanjutnya dan untuk penggunaan ponsel Anda secara keseluruhan karena memungkinkan Anda membuat lebih dari sekadar panggilan dan pesan di ponsel Anda. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan buka Wi-Fi. Sekarang pastikan Wi-Fi diaktifkan dan pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan. Lalu masukkan kata sandinya. Klik hubungkan, dan jika kata sandinya benar, maka akan disorot dengan warna biru dan menampilkan simbol Wi-Fi di bagian atas. Sekarang, karena kita sudah terhubung, kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memeriksa pembaruan sistem. Ini penting untuk membuat ponsel Anda aman, memastikannya berjalan lancar, dan memiliki fitur-fitur terbaru. Jadi, untuk melakukannya, Anda perlu membuka tentang ponsel di bagian paling atas pengaturan, lalu klik Xiaomi HyperOS. Sekarang akan mulai memeriksa pembaruan yang tersedia. Dalam kasus saya dikatakan tidak ada pembaruan yang tersedia, jadi saya tidak perlu melakukan apapun. Namun jika dalam kasus Anda ada tombol unduh pembaruan di bagian bawah, saya sarankan Anda melakukannya. Kemudian, pembaruan akan mulai diunduh dan Anda dapat terus menggunakan ponsel Anda selagi proses tersebut berlangsung. Namun kemudian, ia akan meminta Anda untuk merestart telepon Anda dan itu akan memakan waktu beberapa menit. Tetapi ini hanya akan menerapkan pembaruan, dan setelah itu Anda siap untuk melanjutkan. Jadi karena kita sudah menyelesaikan itu, kita bisa lanjut ke masuk ke akun Google jika Anda belum melakukannya. Sekarang, mari kita gulir ke bawah dan cari pengaturan tambahan. Sekarang cari bagian akun dan sinkronisasi. Lalu jika di bawah akun, Anda belum memiliki akun Google, saya sarankan klik tambah akun, lalu pilih Google, dan sekarang akan meminta Anda untuk masuk. Jika Anda belum memiliki akun, Anda bisa membuat akun, tapi saya sudah punya, jadi saya akan langsung masukkan email saya. Lalu klik berikutnya dan masukkan kata sandi yang akan saya lakukan di luar kamera. Jika Anda lupa kata sandi, Anda bisa klik lupa kata sandi lalu atur ulang. Sekarang saya baru saja klik berikutnya dan akan ditanya siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi saya yang akan menggunakannya dan saya akan biarkan tetap terpilih, tapi jika Anda memilih anak Anda yang akan menggunakannya, maka langkah-langkah selanjutnya mungkin sedikit berbeda. Jadi cukup ikuti petunjuk di layar jika Anda memilih opsi tersebut. Sekarang klik berikutnya dan Anda juga perlu menyetujui persyaratan layanan Google, serta persyaratan layanan Google Play dan kebijakan privasi. Anda bisa mengkliknya untuk membacanya, dan tanpa menyetujuinya, Anda tidak bisa melanjutkan menambahkan akun. Jadi saya akan langsung setuju karena saya sudah tahu persyaratannya. Dan sekarang kita mungkin akan ditanya tentang pencadangan. Jadi jika Anda ingin mencadangkan data Anda, biarkan opsi itu tetap dipilih. Jika tidak, Anda bisa membatalkan pilihannya. Dan jika Anda tidak yakin, saya sarankan untuk membiarkannya tetap dipilih agar Anda tidak kehilangan data jika terjadi sesuatu pada ponsel Anda. Saya akan langsung klik terima, dan sekarang akun Google saya sudah ditambahkan. Karena udah ditambahkan, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memperbarui aplikasi. Ada dua cara untuk memperbarui aplikasi. Aplikasi sistem akan diperbarui di pengaturan, dan aplikasi Google serta aplikasi lain yang diunduh akan diperbarui di Play Store. Jadi mungkin pertama-tama kita kembali ke pengaturan dan masuk ke data aplikasi sistem. Sekarang kita bisa melihat semua pembaruan yang tersedia dan saya akan langsung klik perbarui semua karena memperbarui aplikasi itu penting dengan alasan yang sama seperti memperbarui ponsel Anda, tapi juga karena beberapa aplikasi memang tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Jadi sekarang sedang diperbarui dan sambil menunggu prosesnya selesai, kita bisa pergi ke Play Store. Dan di Play Store, saya akan klik mulai, lalu saya akan lewati aplikasi tambahan, dan kemudian saya akan memilih untuk memverifikasi pembelian saya dengan kata sandi akun Google saya, karena saya belum mengatur biometrik di ponsel saya, tapi nanti saya akan tunjukkan caranya.
Jadi saya akan menggunakan kata sandi dan memasukkan kata sandi akun Google saya. Setelah itu saya klik selesai, dan sekarang yang bisa saya lakukan adalah klik icon profil di pojok kanan atas. Sekarang cukup pilih aplikasi dan game saya lalu pergi ke pembaruan. Kamu bisa lihat saya punya 43 pembaruan yang tertunda, jadi saya akan klik perbarui semua, dan sambil proses itu berjalan, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya karena tentu saja kita masih bisa menggunakan ponsel kita. Jadi saya akan masuk ke pengaturan, dan saya sarankan untuk mengatur kunci layar jika kamu belum melakukannya. Jadi mari kita masuk ke sidik jari, data wajah, dan kunci layar, dan jika kunci layar tertulis mati, maka sangat baik untuk mengaturnya. Supaya tidak ada orang lain selain kamu yang bisa mengakses ponselmu. Dan kamu bisa mengaturnya dengan pola, PIN, atau kata sandi. Tentu saja, kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu suka, tapi ingat bahwa jika kamu lupa kunci layar, maka tidak ada cara lain untuk memulihkan ponselmu selain melakukan factory reset yang akan menghapus semua data. Jadi usahakan untuk tidak lupa kunci layar karena akan sangat sulit untuk memulihkan ponselmu nanti, tapi menurut saya tetap sepadan, supaya tidak ada orang lain yang bisa mengakses data pribadimu. Saya akan menetapkan suatu pola, lalu setelah 5 detik, saya dapat mengeklik mengerti. Sekarang mari kita gambar pola itu atau masukkan PIN itu. Sekarang Anda perlu memasukkannya lagi untuk mengonfirmasi dan klik konfirmasi. Sekarang Anda dapat menambahkan sidik jari. Saya akan membatalkannya untuk menunjukkan cara melakukannya secara manual. Jadi di sidik jari wajah dan data wajah dan buka kunci layar, Anda bisa masuk ke sidik jari dan kunci. Lalu masukkan kunci layar yang telah ditetapkan. Lalu klik mengerti. Dan pesan ini berarti bahwa jika Anda memiliki pelindung layar yang bukan pelindung layar film resmi Xiaomi, maka dengan beberapa pelindung layar ini, sidik jari mungkin tidak berfungsi karena tersembunyi di bawah layar. Meskipun begitu, masih layak dicoba karena menurutku itu akan berhasil untuk sebagian besarnya. Jadi saya akan klik mengerti, lalu ambil ibu jari saya dan letakkan di pemindai sidik jari, kemudian angkat dan letakkan lagi beberapa kali. Ingat untuk menggerakkan jari Anda di antara pemindaian agar seluruh area jari Anda bisa dipindai. Sekarang sidik jari saya sudah selesai dan saya bisa klik selesai. Lalu saya akan kembali, dan di sana ada fitur Face Unlock yang tidak saya sarankan untuk diatur, nanti akan saya jelaskan alasannya. Dan nanti saya akan tunjukkan cara melakukannya kalau Anda membutuhkannya, tapi saya tidak menyarankan untuk mengaturnya karena hanya mengandalkan kamera saja. Ada ponsel di pasaran yang memiliki sensor IR yang membuat pengenalan wajahnya benar-benar aman. Tapi dalam kasus ini hanya menggunakan kamera, jadi ponsel bisa dibuka dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip dengan Anda. Jadi itulah alasan saya tidak menyarankan untuk mengaturnya. Tapi mari kita lihat bagaimana caranya kalau Anda memang perlu melakukannya. Jadi saya akan masuk ke pengaturan Face Unlock, lalu masukkan kunci layar saya. Sekarang saya hanya perlu klik mulai dan posisikan wajah saya di dalam bingkai. Setelah klik berikutnya, lalu tahan posisi tetap menghadap ke kamera. Sekarang wajah saya sudah ditambahkan dan saya bisa klik selesai. Sekarang, saya akan menonaktifkan opsi untuk tetap berada di layar kunci setelah membuka kunci. Jadi jika saya membuka kunci ponsel dengan wajah, saya tidak perlu menggeser ke atas di layar kunci. Ponsel akan otomatis langsung ke layar utama. Jadi, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuka kunci ponsel dengan 3 metode ini. Jadi yang pertama adalah menekan tombol power, menggeser ke atas, dan tentu saja memasukkan kunci layar Anda. Lalu yang kedua adalah sidik jari, dan Anda bahkan tidak perlu menyalakan layar. Layar bisa dalam keadaan mati. Bahkan jika sensor sidik jari tidak menyala, cukup tempelkan jari di tempat yang benar, dan ponsel akan terbuka sangat cepat, hampir seketika. Jadi itu sangat bagus. Dan untuk membuka kunci dengan wajah, cukup tekan tombol, lihat ke ponsel, dan ponsel juga akan terbuka. Dan sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengatur wallpaper kita. Tentu saja ini opsional, tapi saya rasa kebanyakan orang ingin memiliki wallpaper pribadi mereka sendiri. Jadi saya akan mengambil foto, tanaman ini di sini, tapi tentu saja Anda bisa mengambil foto benda lain.
Anda bisa mengunduhnya dari internet atau jika Anda sudah memindahkannya dari perangkat sebelumnya, Anda juga bisa menggunakannya. Oke, dan sekarang kita bisa langsung ke pengaturan. Jadi di pengaturan, masuk ke personalisasi, lalu pergi ke Anda bisa langsung klik pada wallpaper di layar kunci atau di layar utama. Kemudian Anda bisa menyesuaikannya, jadi Anda bisa memilih mana saja yang ingin Anda sesuaikan, atau Anda juga bisa menggeser ke bawah, saya rasa, untuk menemukan wallpaper yang disediakan oleh Xiaomi. Jadi Anda bisa menemukan berbagai pilihan. Lihat, beberapa di antaranya memang sangat bagus. Itu semua terserah Anda, tapi menurut saya yang terbaik adalah menggunakan foto milik Anda sendiri. Jadi saya akan memilih layar kunci, lalu klik sesuaikan dan pilih wallpaper. Sekarang saya akan masuk ke foto lokal dan saya akan izinkan semua foto. Lalu entah kenapa saya tidak menemukannya, jadi biar saya cek sebentar apa yang terjadi. Oke, saya bisa melihatnya di galeri, jadi mungkin sekarang saat saya kembali ke pengaturan, lalu ke personalisasi, dan pilih layar kunci, kemudian sesuaikan dan wallpaper dan foto lokal, ya, sekarang saya bisa melihatnya. Dan Anda bisa lihat saya bisa mengaturnya secara berbeda. Fitur kedalaman diaktifkan, jadi beberapa bagian pada wallpaper menutupi jamnya, dan menurut saya itu terlihat bagus. Tapi kalau Anda tidak suka, Anda bisa saja menonaktifkannya. Saya tak akan membiarkannya seperti itu karena saya pikir itu terlihat keren. Sekarang Anda juga dapat menambahkan efek wallpaper seperti efek buram atau kaca. Anda juga dapat mengaktifkan efek mata, tetapi saya akan membiarkannya pada efek asli. Kemudian Anda juga dapat menyesuaikan jam Anda. Jadi Anda dapat mengkliknya, mengubah font, mengubah berbagai hal yang akan ditampilkan. Jadi Anda dapat misalnya mengaturnya untuk menampilkan jam di bagian atas dan menit di bagian bawah. Dan itu akan menjadi jam sederhana, tapi Anda juga bisa mengaturnya ke digital di bagian atas. Lalu di bagian bawah, Anda bisa mengatur tanggal dan apapun. Kemudian Anda juga bisa menambahkan hal-hal tambahan seperti cuaca, kualitas udara, suhu, hari, bulan, apapun yang Anda suka. Jadi saya akan membiarkan itu tetap nonaktif, mungkin. Dan Anda juga bisa menambahkan tanda tangan Anda. Tapi menurut saya, dengan opsi kedalaman, itu akan tersembunyi di sini. Jadi sekarang tidak terlalu bagus. Anda juga bisa mengklik bagian atas dan memilih untuk menampilkan operator tanggal atau suhu. Jadi mungkin kita tampilkan saja suhunya. Nanti, saya harus pergi ke aplikasi cuaca untuk mengizinkan akses lokasi agar bisa menampilkan suhu. Tapi selain itu, sekarang saya bisa langsung klik terapkan dan memilih apakah saya ingin mengaturnya untuk layar kunci dan layar utama, atau hanya untuk layar kunci saja. Saya akan klik kunci untuk layar kunci, dan sekarang wallpaper layar kunci saya sudah diatur. Untuk wallpaper layar utama, sepertinya tidak semudah itu untuk dikustomisasi. Seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa melakukannya di pengaturan. Tapi mungkin jika saya tekan dan tahan, lalu klik wallpaper, sekarang saya dibawa ke aplikasi tema. Saya bisa setuju, dan sekarang, saya bisa memilih wallpaper dari sini. Tapi saya sebenarnya tidak tahu harus bagaimana jika ingin mengaturnya sebagai foto saya sendiri. Mungkin kalau saya langsung ke galeri, lalu pilih fotonya, kemudian klik tombol bagikan ini, atau tombol lainnya, biar saya cari dulu dengan cepat. Oke, saya bisa klik pada 3 titik dan pilih atur sebagai wallpaper. Dan masih mencoba pelabuhannya di layar terkunci. Jadi menurut saya, Anda tahu, tidak mudah untuk mengatur wallpaper layar utama karena suatu alasan. Tetapi mungkin Anda akan berhasil melakukannya. Sekarang kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menghapus instalasi aplikasi yang tidak penting. Ponsel ini hanya memasang sedikit bloatware, jadi tidak terlalu membengkak, tetapi ada beberapa aplikasi yang mungkin tidak Anda perlukan, mungkin juga akan Anda perlukan. Jadi Anda bisa memutuskan sendiri. Tapi Netflix dan Booking.com itu tidak perlu, dan bisa dihapus hanya dengan menekan dan menahan, lalu klik ikon tempat sampah. Kemudian, Mi Store juga bisa dihapus dengan cara yang sama.
Lalu di bagian aplikasi lainnya, semua aplikasi ini tidak diperlukan, jadi terserah Anda tergantung pada preferensi dan apakah Anda akan menggunakan salah satunya atau tidak. Anda cukup tekan dan tahan lalu hapus instalasi. Sekarang kita bisa masuk ke aplikasi wallet. Ini akan digunakan untuk membuat ponsel Anda bisa digunakan untuk membayar di toko dengan menempelkannya ke pembaca. Jadi menurut saya ini sangat praktis. Dan untuk melakukannya, Anda bisa langsung ke Play Store dan dengan pergi ke Play Store, Anda juga akan tahu cara menginstal aplikasi. Jadi kita bisa pergi ke pencarian, lalu mencari aplikasi yang ingin diinstal. Jadi dalam kasus ini, kita akan mencari dompet dan memasang aplikasi Google Wallet. Lalu klik buka. Sekarang akan dimuat sebentar. Saya akan mengizinkan notifikasi, lalu klik tambahkan ke dompet. Dan sekarang kita dapat memilih kartu pembayaran. Dan sekarang Anda dapat memindainya dengan kamera atau memasukkan rincian kartu Anda secara manual. Kemudian baca semua yang tertulis di sini dan klik simpan dan lanjutkan. Kemudian Anda mungkin perlu memverifikasi dengan bank Anda melalui pesan, panggilan telepon, atau aplikasi bank jika Anda ingin menginstalnya. Dan kemudian Anda akan dapat membayar dengan ponsel Anda di toko-toko dengan menempelkannya ke alat pembaca. Jadi ini akan sangat nyaman, dan Anda bahkan tidak perlu membuka aplikasinya. Anda cukup menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar, selagi ponsel Anda tidak terkunci, dan mengeklik ikon dompet. Dan setelah itu akan membuka aplikasi dompet dengan mudah dan cepat, dan Anda tinggal mengetuknya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci, karena tanpa membukanya, Anda tidak dapat membayar dengannya. Tentu saja ini masalah keamanan. Dan saya pikir, itu saja untuk hari ini yang sangat penting. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe ke saluran kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu yang akan datang.